Comitè Europeu per error del VAR. Publik sepak bola Eropa benar-benar kena prank. Setelah berbulan-bulan ditertawakan sebagai raksasa ringsek yang bokeh, jurnalis nomor 1 dunia Fabrizio Romano mendadak rilis sabda Hirwiko yang bikin gempar. Barcelona resmi mengamuk dengan melempar paket transfer total senilai hampir 3 triliun rupiah. Netizen pun langsung heboh mempertanyakan, ini Barcelona beneran dapat pelonggaran aturan liga atau manajemennya habis ikutan pesugihan Gunung Kawi? Tapi jujur aja, adil nggak sih? Sebuah klub yang utangnya menumpuk bisa bebas mengacak-acak pasar transfer Eropa dan dengan kejam mencampakkan pahlawan musim lalunya tanpa dianggap. Yuk simak rangkumannya sebagai berikut. Pembuktian instan kalau Barcelona nggak semiskin yang kalian bayangkan, langsung dibayar tunai tanpa cicil di bursa transfer musim panas ini. Manajemen Blaugrana sukses bikin gempar setelah resmi mengunci kesepakatan transfer Anthony Gordon dari Newcastle United. Winger lincah asal Inggris itu ditebus dengan nilai transfer yang bikin dompet bergetar, menembus angka 80 juta euro atau sekitar 1,4 triliun rupiah. Saat ini Gordon tinggal selangkah lagi berseragam merah biru, cuma menyisakan prosedur medis sebelum pamer jersey di Camp Nou. Tapi yang bikin jagat sepak bola Eropa merinding dan garu-garu kepala adalah kenyataan bahwa transfer mahal Gordon ternyata sama sekali tidak mengerem nafsu belanja Barcelona. Manajemen klub menegaskan mereka belum selesai berburu monster lini depan. Lewat cuitan terbarunya, jurnalis terpercaya Fabrizio Romano langsung membocorkan bom transfer baru bahwa Direktur Olahraga Deco bersama pelatih Hansi Flick mengalihkan radar berburu mereka ke ibu kota Spanyol demi membidik target yang jauh lebih gila, Julian Alvarez. Ini bukan sekedar rumor murahan pengisi gosip warung kopi. Romano mengonfirmasi Barcelona menaikkan gigi setelah kedapatan menggelar beberapa kali pertemuan Super Asia dengan perwakilan dan agen sang pemain dalam beberapa pekan terakhir. Mereka sudah ketemuan, duduk bareng dan membahas kesepakatan personal serta detail kontrak penyerang andalan timnas Argentina itu. Barcelona dikabarkan sangat serius dan siap meluncurkan proposal resmi ke Atletico Madrid dalam beberapa hari ke depan dengan angka fantastis berkisar di 100 juta euro. Nominal yang langsung bikin netizen rival mendadak kena mental dan diam 1000 bahasa. Tentu saja langkah nekat Barcelona berburu tanda tangan Julian Alvarez memicu perang urat syaraf yang super panas di daratan Eropa. Lapangan perburuan ini aslinya sangat tidak ramah bagi Barcelona. Kenapa? Karena mereka dikepung oleh dua klub raksasa yang punya gudang uang tanpa batas, yaitu Paris Saint-Germain dan Arsenal. PSG bergerak sangat agresif memburu Alvarez atas permintaan langsung dari sang pelatih Luis Enrique, yang ngebet menjadikannya ujung tombak utama dalam proyek masa depan di Prancis. Apalagi PSG punya daya tarik luar biasa setelah kembali berhasil menembus final Liga Champions musim ini. Di sisi lain, Arsenal juga ikutan nimbrung setelah skuad Mikel Arteta sukses mengakhiri puasa gelar Premier League selama 22 tahun dan berniat memperkuat kedalaman skuad mereka demi menjaga tahta juara domestik. Secara teori di atas kertas, Barcelona yang selama ini megap-megap dikunci aturan finansial fair play La Liga, jelas bakal langsung tewas kalau nekat tarung harga terbuka melawan kekuatan uang tanpa seri milik PSG maupun Arsenal. Tapi disinilah letak plot twist yang paling seru. Barcelona tetap maju dengan kepala tegak dan penuh percaya diri karena faktor cinta mati dari sang pemain itu sendiri. Julian Alvarez dikabarkan secara terbuka menolak rayuan maut dari PSG dan Arsenal karena hatinya cuma mau bermain di bawah komando Hansi Flick. Faktor sejarah klub yang megah, kejelasan proyek taktis jangka panjang, serta kesempatan emas untuk menjadi pusat permainan di Camp Nou
menjadi alasan utama mengapa penyerang Argentina ini menutup pintu bagi klub kaya lain demi berseragam Barcelona. Ketertarikan luar biasa Hansi Flick terhadap Julian Alvarez jelas bukan tanpa alasan atau sekedar ikut-ikutan tren. Striker berusia 26 tahun tersebut menjelma menjadi salah satu penyerang paling menakutkan di Eropa sejak memutuskan cabut dari Manchester City ke Atletico Madrid pada tahun 2024 lalu. Alvarez berhasil membuktikan dirinya sebagai mesin gol yang sangat ulung dan konsisten di bawah asuhan taktik keras Diego Simeone. Catatan statistiknya luar biasa mengerikan, di mana ia sukses melesaikan total 49 gol dari 106 pertandingan bersama skuad Los Colchoneros, hanya dalam kurun waktu 2 musim saja. Produktivitas gila inilah yang membuat Barcelona ngebut menjadikannya sebagai suksesor jangka panjang untuk menggantikan Robert Lewandowski yang akan meninggalkan Camp Nou setelah kontraknya habis. Masalahnya, Atletico Madrid sendiri sebenarnya sama sekali tidak memiliki niat untuk menjual aset berharga mereka ini. Julian Alvarez masih terikat kontrak jangka panjang hingga tahun 2030 dan dipagari dengan klausul pelepasan fantastis senilai 500 juta euro. Namun benteng kokoh Atletico mulai runtuh setelah Alvarez menolak memperpanjang masa baktinya dan meminta izin untuk pergi demi mencari tantangan baru. Pelatih Diego Simeone dikabarkan tidak akan menghalangi kepergian sang striker jika ada tawaran besar yang masuk, karena dia enggan mempertahankan pemain yang hatinya sudah tidak lagi berada di Wanda Metropolitano. Negosiasi diperkirakan akan berjalan panjang. Namun harga 100 juta euro dari Barcelona diyakini menjadi angka keramat yang bisa mencairkan transfer ini. Banyak fans rival salah paham dan mengira Barcelona benar-benar tidak punya uang tunai di dalam brankas mereka. Masalah asli Barcelona selama ini hanyalah restriksi pendaftaran pemain akibat pembatasan gaji yang super ketat dari La Liga. Disinilah letak kecerdasan finansial Joan Laporta yang sukses melakukan sulap di bursa transfer. Lewat manuver senyap di belakang layar, Barcelona akhirnya resmi mendapatkan pelonggaran batas gaji sebesar 80 juta euro dan berasal kembali ke aturan finansial 1:1. Artinya setiap 1 euro yang berhasil didapatkan klub melalui sponsor maupun pelepasan pemain kini bisa 100% digunakan kembali secara bebas untuk memborong bintang baru tanpa kena sanksi penahanan dari pihak Liga. Tapi jangan salah, demi meloloskan ambisi belanja mahal hingga triliunan rupiah untuk mengunci Anthony Gordon dan Julian Alvarez, Barcelona tetap harus mengorbankan isi ruang ganti mereka tanpa ampun. Nama penyerang sayap asal Spanyol Ferran Torres resmi ditunjuk menjadi tumbal pertama. Kontrak Ferran Torres yang akan habis pada tahun 2027 menjadikan bursa musim panas ini sebagai momen paling ideal bagi Barcelona untuk melepasnya demi mendapatkan dana segar secara maksimal. Tragedi yang jauh lebih kejam dan menguras emosi justru menimpa Marcus Rashford. Kemarin banyak pengamat mengira Rashford bakal otomatis dipermanenkan setelah semusim penuh berjuang menyumbang keringat demi menyelamatkan muka Barcelona sebagai pemain pinjaman dari Manchester United. Tapi faktanya, begitu Barcelona memegang duit melimpah, Rashford sama sekali tidak dicolek alias dicuekin total oleh manajemen Blaugrana. Ini adalah definisi nyata dari istilah habis manis sepah dibuang. Saat Barcelona krisis dan bokeh musim lalu, Rashford dielu-elukan bak pahlawan. Begitu Barcelona punya banyak uang hasil akal-akalan Liga, mereka langsung lupa diri dan mencampakkan Rashford demi mengejar mainan baru yang dianggap lebih mewah. Ditambah beban gajinya di United yang terlampau tinggi, Direktur Olahraga Deco emoh mempermanenkan pemain yang performanya mulai angin-anginan. Status Rashford kini dibiarkan luntang-lantung merana, terdepak secara tragis oleh sistem regenerasi kejam era baru Barcelona. Keputusan Hansi Flick untuk mengabaikan Rashford dan mengorbankan Ferran Torres demi mendatangkan Julian Alvarez didasari oleh analisis taktis yang sangat mendalam.
Pelatih asal Jerman tersebut ingin membangun lini serang baru yang lebih cepat, agresif, dan sesuai dengan filosofi permainan modern. Dengan intensitas tinggi yang akan diterapkannya di Barcelona musim depan. Alvarez adalah tipe penyerang modern yang sangat agresif dalam melakukan pressing sejak di lini depan. Memiliki kecepatan luar biasa saat momen transisi dan sangat mematikan ketika berada di dalam kotak penalti lawan. Fleksibilitas taktisnya juga menjadi nilai plus. Karena selain bisa diplot sebagai striker nomor 9 murni, Alvarez juga sangat fasih bermain melebar maupun turun ke bawah untuk membantu mengalirkan serangan. Jika manuver cerdas dan nekat ini benar-benar terwujud setelah proses negosiasi panjang, maka Barcelona dipastikan akan memiliki barisan lini depan yang paling mengerikan dan berbahaya di dunia pada musim depan. Kombinasi maut antara Julian Alvarez sebagai ujung tombak, Anthony Gordon di sisi kiri, Lamine Yamal di sisi kanan, serta fleksibilitas rapinya akan menjadi wajah baru dari proyek regenerasi total era Hansi Flick di Camp Nou. Barcelona sukses membuktikan bahwa tuduhan bangkrut hanyalah cerita usang. Dan kini mereka siap kembali menguasai Eropa dengan cara yang elegan sekaligus cerdas. Menurut kalian, apakah taktik mencampakkan Rashford dan menjual Ferran Torres demi Alvarez ini sudah tepat? Coba tulis opini pedas kalian di kolom komentar ya. Like video ini kalau kalian suka, subscribe channel Starting 11 Moment dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Supaya kalian gak ketinggalan setiap update serta bahasan-bahasan menarik seputar sepak bola lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.